semuanya, bertemu lagi dengan saya Serena. Nah, di video kali ini kita sudah masuk ke bab 11 yakni mengenai create, view, and edit files. Lalu, apa aja sih materi yang akan kita pelajari kali ini? Jadi, di sini kurang lebih ada 6 materi nih. Oke, kita akan langsung masuk ke materi yang pertama saja, yakni di sini kita akan mempelajari mengenai std-in, std-out, dan stdr. Pasti teman-teman belum tahu kan apa itu std-in, std-out, dan stdr? Nah, jadi std-in itu adalah singkatan dari standar input. Jadi, suatu yang kita masukkan atau input ke dalam Linux kita, seperti ls, cd, history, dan yang lain itu adalah termasuk dari input. Lalu terdapat juga std-out dan stdr. Kalau std-out itu merupakan standar output yang merupakan standar output yang diberikan Linux, yang mana jika kita masukkan perintah maka dia akan menampilkan sesuatu. Contoh nih, kita input command ls, maka yang akan keluar atau outputnya adalah isi file dari sebuah directory. Lalu jika stdr itu adalah standar error, misalnya saya akan melakukan cd ke dalam sebuah file. Sementara itu kita tahu bahwa cd adalah command untuk masuk ke dalam directory. Maka nantinya saat kita enter akan menampilkan stdr atau standar error. Oke, langsung saja kita akan masuk ke prakteknya teman-teman. Kalian bisa buka Debian-nya. Kita coba ls, lalu kita enter. Nah, pada bagian ls ini itu kita input sebuah perintah, sedangkan yang muncul ini adalah output dari Linux karena kita memberikan komen. Contoh, saya membuat file dengan touch spasi tax.txt, lalu kita enter, lalu kita kemudian cd tax.txt, lalu kita enter. Nah, maka outputnya di sini error karena itext.txt itu bukan suatu directory ya teman-teman. Nah, nanti kita bisa membuat output ini di dalam file. Saya akan praktekkan. Pertama, kita bisa ketikkan ls spasi lebih dari show.txt, lalu kita enter. Nah, pada perintah ini nantinya output ls akan kita masukkan ke show.txt. Sekarang kita coba ls untuk melihat show.txt sudah ada atau belum. Kita bisa enter. Nah, bisa dilihat di sini sudah terdapat show.txt yang barusan kita buat tadi ya teman-teman. Nah, sekarang kita lihat output ls tadi yang kita taruh di show.txt. Kita masukkan perintah cat show.txt. Nah, perintah ini tuh untuk melihat dari isi file atau untuk melihat ada apa di file show.txt. Kita bisa enter saja. Nah, ini pada show.txt mengeluarkan output ls yang tadi. Di sini kita bisa clear dulu untuk membersihkan. Sekarang saya akan membuat directory dengan perintah mkdir spasi lalu masukkan nama directory yang akan kita buat. Saya misalkan test10. Lalu kita enter. Kemudian saya akan membuat file di dalamnya dengan perintah touch spasi test10 atau isi test10.txt. Kita enter. Jadi di sini saya akan membuat file isi test10.txt di dalam file test10.txt. Kita coba ls test10. Kita enter.
Nah, maka di sini dia akan menampilkan file isi tes 10 yang tadi kita buat. Nah, di sini saya bisa membuat output tadi disimpan di dalam file seperti yang telah kita lakukan tadi. Yang dimana yang tadi itu output ls kita simpan di file show.txt. Kita perintahkan yang mana dengan tanda lebih dari, perintahnya akan menjadi ls tes 10 seperti ini ya teman-teman. ls spasi tes 10 lebih dari show.txt, lalu kita enter. Jadi di sini saya ingin melihat file di dalam tes 10, tapi nanti outputnya di dalam atau disimpan di file show.txt. Kita lihat pada file show.txt, output yang tadi dengan perintah cat spasi show.txt, lalu enter. Oke, di sini outputnya sudah tersimpan di dalam show.txt. Sebelumnya pada show.txt ini kan terdapat output ls ya. Nah, ini kenapa hilang dan hanya ada output ls yang terbaru? Nah, jadi di sini itu dikarenakan sebelumnya kita komen menggunakan satu tanda lebih dari seperti ini nih. Jadi, misalkan kok teman-teman ingin melihat output sebelumnya supaya tidak hilang dan tidak tertimpa dengan output yang baru, teman-teman bisa menggunakan tanda lebih dari 2 kali. Saya akan coba contohkan supaya dapat terlihat semua dengan perintah ls spasi lebih dari show.txt, kita enter, lalu cat spasi show.txt, lalu kita enter. Bisa dilihat di sini output yang pertama tidak hilang dan output yang keduanya juga ada ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi yang kedua, yakni pengenalan Vim. Jadi apa sih pengenalan Vim itu? Vim merupakan software yang digunakan untuk mengedit dan memoditasi suatu file pada Linux. Jadi sebelumnya kan teman-teman baru membuat file berbasis teks atau txt dengan perintah touch, dan kita belum memodifikasi file tersebut atau belum menambahkan apapun dalam file. Nah, nantinya dengan Vim inilah kita bisa melakukan pengeditan atau pengisian teks di dalam file yang telah kita buat. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam CLI. Nah, yang pertama saya akan coba ketikkan v, kemudian kita klik tab ya, bukan enter, kita klik tab 2 kali. Nah, nanti akan memunculkan beberapa output, yaitu ada view, viewers, dan vim.tiny. Nah, untuk di sini itu belum ada Vim di dalamnya. Jadi, kita perlu menginstal terlebih dahulu Vim tersebut. Di sini kan terdapat V nih. Nah, V itu sama seperti Vim. Namun, ini adalah versi lama dari Vim. Jadi, bisa dikatakan bahwa Vim itu model terbarunya dan V adalah model jadulnya. Seperti itu. Untuk itu, kita bisa install terlebih dahulu Vim-nya untuk mengedit file teks yang ada pada home directory ini, seperti show.txt maupun tux.txt, yaitu dengan perintah apt min get spasi install Vim. Lalu kita enter. Oke, di sini kita di-deny ya permission direct. Kenapa? Karena kita tidak mempunyai akses untuk menginstal sesuatu di directory user, di directory home ini. Untuk cara menginstal Vim, kita perlu masuk ke dalam root terlebih dahulu dengan perintah sumin. Kalau sudah masuk, kita masukkan password dulu. Nah, jika sudah masuk, kita masukkan perintah yang tadi, yaitu apt min get install Vim. Lalu kita enter.
Nah, selanjutnya kita konfirmasi akan melanjutkan penginstalan Vim atau tidak. Jika teman-teman ingin melanjutkan penginstalan, maka ketikkan Y atau Yes. Dan kalau tidak ingin menginstal, bisa ketikkan N atau No. Karena saya akan melanjutkan, jadi di sini saya ketikkan Y, Enter. Kalau sudah di-enter di sini mati atau tidak bisa mengetikkan sesuatu. Untuk mengaktifkannya, kembali teman-teman bisa lihat pada bagian bawah yang berwarna abu-abu ini. Klik kanan. Lalu masukkan file ISO yang sebelumnya dipakai untuk menginstal Debian server ini. Saya sebelumnya menggunakan file ini. Kita klik. Kalau sudah, bisa langsung di-enter saja. Itu nanti akan melanjutkan penginstalan. Oke, ini sudah selesai ya. Kita bisa cek dengan exit terlebih dahulu. Lalu kita enter. Kemudian masukkan perintah v, lalu tab 2 kali. Di sini ini Vim-nya sudah muncul ya teman-teman, dimana Vim ini yang akan kita gunakan untuk mengedit file nanti. Oke, selanjutnya kita akan konfigurasi urutan booting. Nah, pembahasan di sini yaitu urutan boot order yang mana kita sempat menginstal Vim pada Debian server kita. Kita coba start lebih dahulu. Dan saya akan menjelaskan apa itu konfigurasi urutan boot order yang akan kita lakukan. Jadi, di sini ketika teman-teman telah melakukan penginstalan Vim dan mematikan atau meng-shutdown Debian server, teman-teman maka ketika merunning lagi, dia akan menampilkan tampilan seperti ini nih, atau tampilan awal saat kita akan menginstal Debian server ini ya. Seolah Debian server ini meminta penginstalan ulang. Nah, ini dikarenakan tadi kita memilih CD atau DVD untuk menginstal Vim, karena seluruh proses instalasi Vim atau seluruh proses instalasi pada Linux itu dia berada pada DVD yang sudah kita pilih pada sebelumnya. Ini Debian kita tadi bisa matikan dulu ya teman-teman. Nah, itu tadi karena kita mengisi CD atau DVD ulang, maka waktu kita power off dan start kembali, itu akan menampilkan booting instalasi seperti awal. Nah, untuk itu teman-teman nggak perlu khawatir berpikiran bahwa Debian server teman-teman itu hilang, karena diminta menginstal ulang, teman-teman bisa menggunakan cara pergi ke setting supaya nantinya tidak dimintai untuk penginstalan ulang. Teman-teman bisa pilih ini setting, lalu kalian ke sistem. Nah, di sini urutan harddisk itu yang ketiga, sehingga yang paling atas adalah floppy, lalu optical, sehingga ketika kita merunning Debian server kita, maka dia akan menjalankan yang DVD terlebih dahulu, yang mana itu membuat kita diharuskan menginstal ulang Debian server kita. Jadi di sini urutannya harddisk kita bawa ke paling atas, kita klik. Optical yang kedua, dan yang ketiga adalah floppy. Lalu kita oke. Kita coba start lagi dan tunggu ya teman-teman. Tampilannya beda ya, seperti saat kita merunning, bukan seperti saat kita melakukan instalasi Debian. Sekarang kita bisa masuk tanpa melakukan penginstalan ulang Debian servernya. Nah, kita udah bisa masuk login ke Debian servernya tanpa penginstalan ulang ya teman-teman. Lanjut ke materi edit file dengan Vim. Nah, sebelumnya kan kita sudah menginstal Vim, tapi belum sempat menggunakannya. Nah, pada materi ini kita akan mencoba mengisi file .txt dengan Vim. Langsung saja kita ke Linux ya teman-teman, dan masuk pada terminal. Nah, di sini saya ls dan terdapat tux.txt yang mana ini akan kita gunakan untuk mempraktekkan Vim. Di sini saya coba melihat isi dari tux.txt, apakah ada suatu kata atau huruf. Kita coba get spasi tux.txt.
lalu kita enter. Oke, ini masih kosong ya. Nah, untuk itu kita akan coba pada tags.txt ini terdapat beberapa kata-kata. Contohnya di sini saya menggunakan perintah vim spasi tags.txt. Nah, di sini tuh artinya saya ingin mengedit tags.txt menggunakan vim. Kita coba enter. Oke, awal di sini kita belum bisa melakukan apa-apa, belum bisa mengetik atau menambahkan huruf maupun angka. Untuk bisa mengetik, itu teman-teman perlu masuk ke mode insert terlebih dahulu dengan tekan tombol I pada keyboard teman-teman. I. Oke, kita sudah masuk ke mode insert yang mana kita sudah bisa melakukan penambahan kata maupun huruf. Saya contohkan di sini halo 1. Kita enter, lalu halo 2, kita enter, lalu halo 3, kita enter. Kemudian untuk save atau keluar dari vim, ini teman-teman harus keluar dari mode insert dulu. Untuk caranya teman-teman bisa gunakan tombol ESC atau escape yang paling pojok. Nah, oke, di sini saya sudah keluar dari mode insert. Kemudian cara untuk nge-save dan quit yaitu dengan .2 W key. Jadi huruf W ini itu digunakan untuk nge-save dan dikombinasikan dengan huruf key yang artinya adalah quit atau keluar. Kita bisa enter. Saya sudah keluar dari vim. Selanjutnya kita lihat pada tags.txt apakah pengeditan tadi sudah ada atau belum dengan cat spasi tags.txt. Lalu kita enter. Nah, oke, di sini sudah ada ya halo 1 sampai halo 3. Lalu bagaimana kalau kasusnya adalah teman-teman sudah melakukan pengubahan file namun teman-teman tidak ingin menyimpannya. Kita coba masuk lagi ya dengan vim spasi tags.txt, lalu enter. Nah, di sini saya tambahkan masuk ke insert terlebih dahulu. Lalu saya tambahkan misalkan halo 4. Saya keluar dari mode insert menggunakan escape seperti tadi. Lalu kita bisa masukkan perintah .2 key. Karena kalau huruf W itu untuk nge-save dan key untuk keluar atau quit. Kita bisa enter. Ini ada output error ya teman-teman, yang dimana ini kita disuruh menambahkan tanda seru pada perintahnya. Jadinya seperti ini. Di tanda seru. Jadi kalau untuk keluar itu tidak bisa menggunakan huruf key saja, kecuali kalau teman-teman ingin nge-save dan keluar atau W dan key. Itu tidak perlu ditambahkan tanda seru. Kita bisa enter. Lalu kita lihat dengan cat spasi tags.txt. Lalu kita enter. Nah, bisa teman-teman lihat di sini halo 4 tidak tersave ya teman-teman, karena tadi kita hanya ingin mengubahnya dan tidak menggunakan perintah W atau tidak kita save. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi perintah more and less. Oke, langsung saja buka terminal teman-teman ya. Nah, untuk yang pertama, di sini saya ingin melihat file yang ada di direktori var pada bagian direktori log yang nama filenya adalah bootlog. Jadi, kita bisa masukkan cat spasi var log. Jika sudah, bisa enter. Nah, ini permissionnya itu DNet ya, atau tidak diizinkan, yang mana aksesnya tidak bebas. Untuk bisa buka file ini, kita harus masuk ke dalam root dulu dengan perintah zoom in. Kita enter. Lalu baru buka file yang ingin saya lihat tadi, yaitu cat var log bootlog. Lalu kita enter.
Nah, ini jika kita menggunakan cat, maka dia akan menampilkan keseluruhan secara langsung seperti ini, dari awal sampai akhir. Nah, ini ada banyak sekali, yang mana ini adalah informasi booting saat kita masuk ke dalam Debian. Jadi, ketika teman-teman masuk ke Debian, pasti teman-teman akan ditampilkan seperti ini. Lalu, bagaimana jika kita ingin melihat tampilan awal? Sedangkan, jika kita cat, dia akan menampilkan bagian akhirnya secara langsung seperti tadi. Teman-teman bisa menggunakan perintah more, var log, bootlock, bisa kalian enter saja langsung. Maka dia akan menampilkan halaman yang pertama atau output awal. Di sini jika teman-teman ingin melihat tampilan lainnya maupun output selanjutnya, maka teman-teman bisa tekan spasi ya. Kalau mau melihat tampilan sebelumnya, bisa langsung scroll saja ke atas. Jadi, di sini teman-teman terdapat dua cara, yaitu menggunakan enter dan spasi. Apa bedanya sih? Jika menggunakan enter, itu dia langsung menampilkan satu halaman. Halaman ini semuanya akan berubah saat saya menggunakan spasi atau menampilkan output yang baru. Nah, namun jika menggunakan enter, dia hanya akan menampilkan output baru, tapi hanya satu baris saja. Kita coba enter. Bisa dilihat di sini outputnya sebaris ya teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu ada cara lain atau cara yang kedua. Kalau misalnya harus mencapai 100%, itu teman-teman bisa menggunakan key atau quit untuk keluar dari proses booting lebih cepat, atau bisa menggunakan perintah less dengan perintah less var log bootlock. Nah, ini sebenarnya sama sih seperti more, ini juga bisa menggunakan enter maupun spasi. Kalau enter itu hanya satu baris saja, dan kalau spasi dia akan menampilkan satu halaman seperti ini nih. Oke, sekarang kita lanjut ke materi yang terakhir, yakni perintah head and tail. Nah, materi terakhir ini kita akan membahas mengenai command head and tail. Sebelumnya kita sempat melihat suatu output atau output secara keseluruhan ya, sebuah output menggunakan command more and less, di mana kedua perintah itu akan menunjukkan semua output dari file. Lalu, apa itu head and tail? Jadi, head merupakan perintah yang digunakan untuk melihat sisi awal dari output. Dan untuk tail itu digunakan untuk melihat sisi akhir dari output. Untuk contohnya, seperti ini nih. Nah, di sini jika kita menggunakan more dengan cat /var /log /bootlock, kita bisa enter. Nah, maka dia akan langsung menampilkan akhirannya seperti ini nih. Ini merupakan tile dan dia juga akan langsung menampilkan keseluruhan. Namun jika kita menggunakan more /var /log /bootlock, kita bisa enter. Maka pada awal outputnya dia akan menampilkan sisi awal seperti ini. Sekarang ini saya queue saja. Dan saya akan coba menggunakan head dan tail. Jika kita head /var /log /bootlock. Maka dia akan menampilkan sisi awal dari output satu saja. Kita bisa enter. Nah, seperti ini. Nah, ini kita tidak bisa melihat lanjutannya. Dan di sini dia menampilkan 10 baris ya. Seharusnya sih 10 baris. Oke, begitu pula dengan tile, yang mana tile digunakan untuk melihat sisi akhir, yang merupakan output awal dari bootlock. Kita coba tile /var /log /bootlock. Lalu kita enter, maka dia akan menampilkan isi akhir dari ini. Ini merupakan ekornya atau tile dari bootlock seperti
Itu. Kita juga bisa menentukan beberapa baris output yang ingin kita inginkan. Kita bisa clear dulu untuk memudahkan. Contohnya di sini saya ingin output dari login itu hanya 2 baris saja, berarti saya bisa menggunakan perintah head spasi min n spasi 2 var slash log slash bootlock. Di sini kita bisa enter. Oh sorry, kita coba min n slash var slash log slash bootlock. Kita enter. Bisa dilihat di sini dia menampilkan 2 baris output. Saya coba lagi menggunakan tile min n spasi 3 slash var slash log slash bootlock. Kita bisa enter. Nah, di sini berarti saya ingin melihat output tile 3 baris saja. Maka pastinya dia akan menampilkan output sesuai perintah tadi, yaitu 3 baris. Nah, kurang lebih praktek kali ini seperti itu ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.